Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, yang pertama dan utama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Dan yang paling utama, nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang menginginkan bertemu Ramadan tapi tidak bisa. Kenapa? Sudah lewat duluan, sudah innalillahi duluan. Nah, kita sudah diberikan pertemuan dengan Ramadan, maka mudah-mudahan bisa kita manfaat, kita maksimalkan ibadah kita maksimalkan, taubat kita maksimalkan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, ketika kita melihat bagaimana dunia ini menjadi begitu sempit, ya, dengan bahasa sederhana global, ya, itu menjadi bayangan kita global itu mencakup seluruh dunia, tapi sekarang menjadi seperti kampung kecil saja. Maka kita melihat bahwa keluarga kita di era sekarang itu banyak sekali mendapat serangan-serangan yang mungkin tidak bisa kita filter satu-satu, terutama terhadap bagaimana konsep berbakti kepada orang tua, konsep keluarga, konsep kebahagiaan dan lain sebagainya. Karena sekarang ini sudah gelombang informasi begitu cepat dengan adanya gadget itu. Maka mari kita mumpung di bulan Ramadan ini untuk mereinterpretasi kembali, menafsirkan kembali. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Tetapi tidak sampai di situ, Pak. Dan keluargamu dari api neraka. Artinya bahwa kalau kita lihat kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, ya, itu berdoa wa min dzurriyyatina, ya, ummatan muslimatan lak, ya, jadikanlah kami ini dua hamba yang muslimain, berserah diri, taat, patuh, wa min dzurriyyatina. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak mendoakan umat? Apakah mereka berdua ini egois? Tidak. Karena memang perintahnya tadi itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jangan kemudian berpikir berbakti itu anak ke orang tua saja. Tapi bagaimana agar anak bisa berbakti ke orang tua? Kan orang tua harus by design, artinya nggak mungkin ada, Pak, anak itu ujuk-ujuk kemudian baik gitu. Itu kan melalui proses panjang, mulai sejak sebelum lahir dalam kandungan itu didoakan, di sepanjang hidupnya si anak itu selalu diberikan makanan yang halal, ya kan, seperti itu kan. Tidak kemudian untuk tiba-tiba langsung muncul anak saya soleh gitu kan, tidak. Ini kan membutuhkan proses panjang gitu. Maka ketika para ulama, ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Malibari. Kenapa kok kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam itu mendoakan diri mereka dan anak cucu keturunannya, tapi tidak mendoakan umat? Apakah mereka berdua ini egois? Tentu tidak. Yang pertama, kata para ulama, memang perintahnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Jadi proses tanggung jawab itu Pak, kita nggak usah jauh-jauh Pak. Yang diperintahkan dalam agama itu memang diri kita dan keluarga kita itu Pak. Kenapa? Ketika satu keluarga baik, maka muncullah masyarakat yang baik. Kan seperti itu. Jadi kalau dalam sosiologi itu bahwa masyarakat ini terdiri dari keluarga, keluarga terdiri dari individu. Maka ini semuanya ada kaitannya. Ya, keluarga yang baik tentu akan menciptakan masyarakat yang baik. Nah sekarang itu problem kita adalah keluarga kita ini diserang Pak. Diserang habis-habisan. Kenapa? Kalau dulu mungkin kita bisa memproteksi anak kita, ya pergaulan misalnya, jangan keluar malam. Ya, di sekitar lingkungan kita banyak mungkin yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya, nggak usah keluar. Sekarang Pak, serangannya itu sampai kamar anak kita. Lewat apa? Lewat HP. Maka kita harus lebih tirakat lagi, harus lebih waspada lagi terhadap anak-anak kita dengan kecanggihan teknologi informasi di era sekarang. Yang kedua, kenapa kok Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam itu hanya mendoakan keturunannya? Karena mereka yakin ya, dan janjinya Allah bahwa anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim julukannya apa Pak? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti anak cucu keturunannya itu banyak yang akan menjadi nabi. Maka tatkala Nabi Ibrahim mendoakan anak cucu keturunannya, otomatis mendoakan secara tidak langsung mendoakan umat. Kenapa? Karena anak cucu keturunannya adalah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ini kita ketahui adalah pemimpin umat. Maka tatkala beliau mendoakan anak cucu keturunannya itu berarti mendoakan umat secara tidak langsung karena pemimpin umat. Nah disinilah ya. Jadi kalau kemudian kita bisa melihat bagaimana doa mereka itu dimonumenkan di dalam Al-Quran, ya, itu menjadi kisah yang sangat penting bagi kita untuk kemudian melihat itu. Oh ternyata ya mereka juga memberikan contoh ya yang paling utama, tidak usah jauh-jauh lah. Anak kita, keluarga kita itu tanggung jawab kita yang utama. Karena kalau setiap keluarga baik, keluarga yang lain juga akan baik. Ya. Para jamaah hadirin, hadirat yang kami muliakan. Maka di era sekarang kita harus melihat lebih luas kembali. Kalau misalnya kita memahami dalam sebuah hadis bahwasanya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika mati anak cucu Adam, itu terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal ini udah sering hadisnya ya. Saya ingin stressing pointnya adalah in qata'a amaluhu itu maksudnya bagaimana? Terputuslah amalnya. Karena nanti kita di alam kubur tidak bisa lagi ibadah, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi sholat, puasa dan lain sebagainya. In qata'a amaluhu. Maka stressing point yang kemudian yang pengen saya tegaskan adalah waladun salihun yad'ulah. Selama ini kita terjebak Pak, bahwa yang menjadikan saya tetap mendapat pahala karena doa anak saya. Waladun salihun, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Terbatas pada anak ini saja. Padahal dalam hadis lain kita bisa menemukan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin", tidaklah dari seorang hamba itu punya keturunan, ya, keturunan yang terus ke bawah itu masih menyembah Allah sampai hari kiamat. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita soleh solehah, amin. Anak kita punya anak berarti apa Pak? Cucu kita soleh solehah, amin. Cucu kita punya anak berarti apa Pak? Cicit kita soleh solehah, amin. Terus sampai hari kiamat itu masih ada yang mungkin keturunan ke-9, ke-10, ke-20, ke-30 itu masih ada yang sholat, masih ada yang menyembah kepada Allah, melakukan amalan-amalan, masih taat kepada Allah. Stressing pointnya ini Pak yang mudah-mudahan bisa kita fokus di sini. Ya, falahu mithlu ajrihim,
maka bagi si hamba tadi itu pahala persis pahala anak cucu mereka itu. Jadi misalnya kita punya cicit kita sholat dapat pahala, dia dapat pahala, pahala itu juga dikirimkan kepada kita. Allah. Jadi selama kemudian kita masih punya anak cucu terus sampai hari kiamat masih sholat, masih puasa, masih taat kepada Allah, pahala itu terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Maka mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana penolong kita kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Tapi kan itu kan nggak muncul tiba-tiba. Maka ini bagian min babil ikhtiar. Mumpung kita masih hidup, mari kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Ya, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Kita tirakati anak-anak kita, cucu kita. Ya, betapa banyak apa yang bisa kita lakukan dalam ikhtiar kita mumpung kita masih hidup. Berapa tahun sih Pak kita kalau hidup di dunia ini? Kalau Rasulullah dalam sabdanya adalah 60-70 tahun. Tapi tatkala kita bisa maksimalkan mencetak generasi-generasi Islami yang selalu taat kepada Allah dan harapan kita generasi berikutnya juga baik. Allah, mudah-mudahan itu menjadi sarana penyelamat kita di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita semua kelak di akhir hayat kita diberikan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan yang paling utama di Ramadan ini kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kiranya itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.